Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bintang Guru Private Tutor Channel. And let's continue our lesson before about the complex number 2 with Mr. Andre. And happy watching. Oke, bisa ini ya. Sebenarnya ini cuma algebra doang ya. Hmm, Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke topik baru ya. hah? Oke, sekarang kita masuk ke topik baru. Topik baru ini hampir mirip ya. Cuman sekarang kita belajar terminologi yang baru lagi ya. Oke, jadi di sini kompleks plane itu kita bisa gambarkan ke dalam bentuk namanya ini argan diagram ya. Yang Oh, yang ini. Oke, ini kita namakan argan diagram yang ini sebelah sini. Ini adalah argan diagram ya. Jadi argan diagram itu menggambarkan Cartesian koordinat. Jadi Cartesian koordinat itu adalah sumbu y dan sumbu x yang ada di dalam koordinat ya. Nah, di sini sumbu y-nya itu adalah imaginary number, kalau sumbu x-nya itu adalah real number. Ya, jadi di sini kita namakan argan diagram. Oke, setelah itu, nah di sini salah satu kita bisa memposisikan kompleks number itu ke dalam bentuk argan diagram. Contohnya di sini. Nah, di sini Z1 sama dengan 3. Oke, artinya di dalam argan diagram adalah 0,3. Nah, ini kita posisikan 0,3 ke dalam diagram. Ya, ini 3,0, sorry. atas. Kebalik. X-nya 3, Y-nya 0 ya, Ke karena kanan. real part-nya 0. Nah, ini Z1. Oke, oke. Oke, Z2 ini adalah Z2 adalah koordinatnya, ini saya tulis ya, 3,0. Oh, Nah, 3. kalau Z2 itu 4 Z2. ditambah 3i. 4 ditambah 3i itu koordinatnya adalah 4,3 ya. Di sini 4,3. Z3 itu koordinatnya 0,5 ya. Nah, ini. Terus ada koordinat Z4. Z4 itu negatif 4 ditambah 2i. Jadi min 4,2 yang ini ya koordinatnya. Min 4,2. Z5 itu koordinatnya min 3, min 1 ya. Jadi di sini koordinatnya min 3, min 1. Nah, ini Z6 sama dengan Z2 bintang. Tadi kalau bintang itu kita namakan kompleks conjugate ya. Oh, oke. Jadi Z6 itu adalah Z2 bintang. Karena Z2-nya 4 ditambah 3i, maka Z6-nya 4 negatif 4 dikurang 3i ya. Jadi 4, min 3. Nah, berarti Z6-nya ini ya. 4 di koma min 3. Artinya apa? Artinya kalau di dalam kompleks plane, kompleks conjugate itu adalah hasil dari reflection di sumbu x-axis ya, atau di
real axis-nya kan. Oke, jadi di sini hasil dari reflection-nya 4, minus 3. Oke, ada pertanyaan ini? Oke, terus Nah, ya. star itu adalah apa? Is that square atau? Kompleks conjugate itu kompleks conjugate. Jadi kalau yang satu tadi A plus BI, kompleks conjugate-nya A dikurang BI. Hah? Kan tadi kompleks conjugate. Jadi kalau misalnya kamu punya bilangan, misalkan Ya. 4 ditambah 2i, misalnya Z, jadi Z conjugate-nya itu adalah 4 min 2i. Misalnya A plus BI, kompleks conjugate-nya itu A minus BI. Jadi kebalikannya. Kalau ini negatif, Terus kebalikan ini yang I aja. positif, ini minus. Iya, yang I aja. Yang real-nya enggak. Oke. Oke. Sekarang, nah ini yang penting di dalam kompleks number itu ada namanya modulus ya. Jadi modulus itu adalah magnitude dari kompleks number. Ya, terus ada arahnya juga, direction, itu kita namakan argumen. Jadi contohnya, nah ini salah satu contoh dari modulus ya. Oke, kalau misalkan kamu punya kompleks number Z sama dengan 3 ditambah 2i. Oke, nah ini kita gambarkan ke dalam bentuk kompleks argan diagram. Kita gambarkan ke argan diagram. Jadi di argan diagram itu koordinatnya adalah 3,2. Modulus itu adalah the distance between ini 0,0 ke poin 3,2. Nah, jadi di sini nih, ini yang Z ini. Ini kita namakan modulus Z. Nah, ini rumusnya kita pakai Pitagoras ya, karena ini sisi miring. Jadi kita cari dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Atau berapa tuh? 9 tambah 4 akar 13 ya. Jadi modulusnya itu adalah akar 13. Nah, jadi di situ panjangnya ya, panjang dari titik 0 ke titik poinnya. Oke, sekarang ada, nah ini nih yang salah satu yang lumayan oke, ini salah satu propertinya itu adalah argumen. Jadi argumen itu adalah sudut yang dibentuk dari titik 0,0, yang ini 0,0 ke titik sumbu yang kita mau gitu kan. Ini misalnya poinnya di sini Z sama dengan A plus BI. Nah, berarti sudut yang dibentuk ini adalah sebesar theta. Nah, cara mencari sudutnya itu kamu bisa pakai Pitagoras. Biasanya sih bisa pakai tangen, bisa sinus, bisa kosinus. Nah, kalau misalnya kamu punya Z sama dengan A plus BI, nah ini kita bisa cari theta sama dengan tangen inverse, ya kan? Di sini opposite over adjacent ya, berarti B dibagi A. Ya, jadi di sini theta-nya itu adalah argumen sudut yang dibentuk dari 0,0 ke garis yang dicari ya. Nah, terus yang kedua itu argumen itu sudutnya harus berada di antara negatif pi sampai pi ya. Sudutnya harus ada di negatif pi sampai pi. Oke. Nah, ini salah satu contoh misalkan kita mau cari argumen ya. Oke. Kita misalkan mau cari argumen Z sama dengan 3 ditambah 4i. Nah, kita gambarkan dulu ke dalam bentuk kompleks plane ya. Yang ini real, yang ini imaginary ya. Berarti di sini 3 ya. Di sini 3,4. Nah, ini titiknya 3,4. Oke, berarti di sini garisnya kita titik ke sini ya. Misalnya sumbu P.
Oke, sekarang kita cari modulus ya. Kalau modulus itu gampang kan? Kamu tinggal 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 5. Nah, kalau cari sudut itu kita harus gambar, ini sudutnya ini kan, segitiga, theta. Nah, ini berarti ininya 4, panjangnya tingginya 4, panjangnya 3. Berarti theta sama dengan tangen inverse B per A ya. Ini kan Z sama dengan A plus BI. Berarti 4 per 3. Oke, sekarang kita cari sudutnya pakai kalkulator. Sudutnya juga dia harus dalam bentuk radian ya. Jadi nggak boleh sudut, nggak boleh degree. Dia harus dalam bentuk radian. Theta-nya harus dalam bentuk radian. Nggak boleh degree. Nah, makanya kita cek di kalkulator itu setup-nya harus radian. Nah, ini. Nah, kita cari sudutnya ya. Berarti shift tangen inverse 4 dibagi 3. Nah, ini 0,927 ya. Berarti 0,927 radian. Oke, sekarang yang kedua, contoh kasus kedua adalah misalkan kita punya negatif 2 kurang 4i. Oke, nah ini kita gambar. Yang ini real, yang ini imaginary ya. Realnya minus 2. Berarti di sini real partnya real partnya minus 2, imaginary-nya minus 4 ya. Kira-kira di sini. Koordinatnya min 2, min 4. Nah, ini kita cari, misalkan ini P. Kita cari modulusnya gampang ya, masih sama. Berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat kan. Berapa? 16 tambah 4, 20 ya. Akar 20 itu 2 akar 5 ya. Modulusnya itu kita dapat 2 akar 5. Cuman yang jadi masalah itu kita cari argumen. Argumennya itu sudut yang dibentuk itu harus dari sini ke sini. Ini theta. Karena tadi batas yang ditinjau itu adalah minus pi sampai pi. Jadi pi ini ke arah sini, ini pi positif, yang ini negatif gitu. Ya. Nah, sekarang kita cari ini berapa nih sudutnya. Nah, ini kita cari aja di sini ada sudut sebesar alfa ya. Oke, ini berapa? Ini 4, ini 2 ya. Alfa sama dengan tangen inverse berapa? 4 ya kan? Opposite over adjacent. 4 dibagi 2. Berarti alfanya adalah tangen inverse 2. Nah, di sini tangen inverse 2 adalah 1,107 radian. 1,107 radian. Nah, ini alfanya itu 1,107 radian. Berarti sudut yang ini berapa? Theta-nya adalah berarti pi dikurang ini, ya kan? 180 dikurang 1,107. Oke. Berarti berapa sudutnya? Pi dikurang 1,107. 2,03 ya. Berarti theta-nya 2,03. Dan di sini arahnya beda ya. Kalau ke arah dia, kalau arah ini searah jarum jam itu negatif, maka theta-nya nanti kita kasih negatif 2,03 radian. Karena dia arahnya dari titik 0,0 ke sini. Dia searah jarum jam. Kalau berlawanan dia positif. Dan sudutnya juga dia nggak boleh lebih besar dari 180 derajat ya. Makanya dia ada positif 180, ada negatif 180. Oke, contoh yang kedua, misalkan Z sama dengan 3 dikurang 4i. Ya, berarti di sini real, di sini imaginary ya. Berarti 3 dikurang 4i. Realnya 1, 2, 3. Imaginary-nya 4. Berarti di sini ya. 3, minus 4. Nah, ini kita cari panjangnya berapa. Ini kita anggap P. Nah, ini modulus kan. Tadi modulusnya kamu udah dapat kan. Yang di atas 5. Yang ini kan 5.
Yang beda itu adalah titanya ya, sudutnya. Yang tadi sudutnya di sini adalah 0,927 karena dia ini arahnya yang tadi itu berlawanan ya, counterclockwise. Nah, anti-clockwise. Nah, ini positif. Cuman yang ini karena counterclockwise, maka sudutnya yang dibentuk itu negatif. Jadi negatif 0,927 radian. Oke, jadi modulusnya 5, ini modulus, argumennya negatif 0,927 radian. Ada pertanyaan dari sini?